Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pada hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 10 OTKP SMK Hutazim, hari ini kalian mengikuti kegiatan pembelajaran daring pendidikan agama Islam yang kita mulai dengan pembukaan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai dan kita lanjut pembelajaran pendidikan agama Islam terkait dengan materi kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan pada minggu yang kemarin tentang surat-surat di materi ini, yakni surat Al-Anfal, surat Al-Hujurat. Maka pada hari ini kajian kita melanjut apa yang sudah Bapak terangkan kemarin. Masih ingat ya? Ya, jadi kita lanjut lagi materinya dan kita ulang lagi untuk pembacaan surat Al-Hujurat ayat ke-10. Mari kita mulai, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. 3. Analisis isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu tentang asbabun nuzulnya. A. Ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Berkata Abdullah bin Ubay, "Nyahlah engkau dariku. Demi Allah aku terganggu dengan keledai ini." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya. Sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadi perkalian di antara mereka. Maka turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 9, yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 9-10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Berikutnya ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya sehingga terjadilah pertengkaran hingga pertumpahan darah. Juga sebagai makhluk sosial, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, umat Islam harus selalu senantiasa berbuat baik. Sedangkan dengan umat Muslim terikat dengan satu keimanan yang sama. Karena itu, sesama umat Islam adalah bersaudara. Cara bersaudara bagi orang-orang beriman sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 10 ini adalah sebagai berikut.
Setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara, kita wajib memenuhi haknya secara adil. Bentuk memenuhi hak-hak sebagai seorang yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Kontrol diri yaitu mujahadah an-nafs. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh pelakunya. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Ala wa inna fil jasadi mudghatan fi idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wa ya qalbun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prasangka baik. Suudzon adalah prasangka penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon itu adalah haram, maka harus dihindarkan diri. Husnudzon adalah prasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersamanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ana indi dhanni 'abdi bi, inna dhanna khairan fa khairu wa inna dhanna syarran fa syarru. Artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapati apa yang ia sangkakan kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Persaudaraan. Ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati dan keimanan atau perilaku berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Manfaat perilaku kontrol diri atau mujahadah nafas adalah terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, terhindar dari sifat egois,
terhindar dari sifat sombong, menyehatkan rohani. Manfaat perilaku prasangka baik atau husnudzon, terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Hati menjadi tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Manfaat perilaku persaudaraan adalah dapat memperbanyak teman dan saudara, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi, dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Ringkasan materi yang hari ini adalah kontrol diri adalah perilaku mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dan menghindarkan diri dari norma sosial yang bertentangan. Prasangka baik atau husnudzon adalah suatu sikap atau perilaku yang memiliki prasangka baik, berpikir positif, berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada. Quran Surah Al-Anfal ayat 72 menjelaskan tentang perintah berhijrah kepada kebaikan, berjihad melawan kebodohan dan saling menolong. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang perintah mendamaikan saudara yang berselisih. Quran Surat ayat 12, Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang perintah berprasangka baik. Itulah yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Oke, sekian dulu anak-anakku semuanya materi pembelajaran PAI melalui lewat daring yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga pula kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan ditulis soalnya kemudian dijawab ya dari soal pertama sampai soal kelima. Ya, langsung dikerjakan segera, jangan ditunda-tunda supaya tidak terbebani karena banyak tugas-tugas dari materi-materi lain yang harus kalian kerjakan, harus kalian selesaikan, maka kalian harus pandai-pandai mengatur waktu untuk bisa segera menyelesaikan tugas. Karena tugas ini adalah akan bisa menentukan nilai kalian yang bisa menentukan posisi kalian di nanti pada saat rapotan. Jadi tugas itu jangan diremehkan. Dan tugas ini kalian tulis dan difoto, kirim ke WA atau ke Google Classroom, ya, mana yang mudah bisa dikerjakan, dikirim ke WA saya atau ke grup. Saya kira ya cukup ya. Kami akhiri, ya. Jangan lupa tugasnya dan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.